yaitu tentang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dosen pengampu Pak Walid. Sebelumnya terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Aldi. Kita dimulai Aldi. Ayo pimpin. Sebelum melaksanakan belajar di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, yang pertama kita akan bahas Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu pada masa pemerintahan mereka Bani Umayyah dipimpin sangat pesat dan diperkembangkan sangat berani, karena pada sebelumnya Bani Umayyah itu sangat jauh perkembangannya sebelum dipimpin oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena keberanian mereka saat memproklamasikan Bani Umayyah pertama pada tahun 40 Hijriah pada masa Ali bin Abi Thalib. Jadi di situ juga masih ada pemerintahan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Saat Ali bin Abi Thalib itu masih memerintah sebagai khalifah yang terakhir di para sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Khulafaur Rasyidin. Next, terus di masa mereka memproklamasikan itu tetap saja banyak sekali yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Nah, tapi dengan menetapkan beberapa kebijakan sangat mendukung perkembangan Bani Umayyah mencapai sangat pesat perkembangan yang saya bilang tadi, itu kebijakannya sangat pesat dan mempengaruhi Bani Umayyah pada masa itu. Lanjut, apa lagi nih? Khalifah Marwan bin Hakam yang kedua itu. Ini sangat terkenal juga. Yang pertama tadi kan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua yaitu Khalifah Marwan bin Hakam. Jadi kalian itu jangan salah kaprah ya. Khalifah di zamannya Ali bin Abi Thalib itu sahabat-sahabat Nabi, dan itu yang terakhir dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau khalifah ini kayak lebih mereka tuh ke kerajaannya kayak gitu di sebuah daerah di kalau Bani Umayyah itu di Damaskus dan di Eropa dan banyak lagi. Di Khalifah Marwan bin Hakam itu banyak prestasinya, dari sebagai terkenal pemimpin yang sangat bijaksana dan berpikiran tajam, jadi tidak bisa ditipu-tipu oleh musuh dari kerajaan lain, dan fasih berbicara dan sangat berani juga. Prestasi yang dicapai juga sangat banyak ya, ada 4 yang saya ketahui, yaitu beliau ahli membaca Al-Quran dan hadis dari para sahabat Rasulullah. Jadi mereka itu belajar Marwan bin Hakam ini kepada Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan pada khalifah pemimpin mereka. Yang kedua, itu beliau terkenal dengan sangat berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan. Jadi mereka itu sangat banyak perdagangan, jadi dia sangat teliti untuk alat-alat dan penakaran pertimbangan untuk tidak sama sekali tidak bisa ditipu-tipu gitu. Yang ketiga, yaitu beliau pertama kali menciptakan mata uang. Jadi sebelum yang dipimpin oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan itu belum ada mata uang ya. Jadi baru di Khalifah Marwan bin Hakam ini. Jadi untuk alat jual beli. Jadi mereka itu pertama barter, kayak saya memiliki beras, saya tukar sama Aldi memiliki sayuran. Jadi beras ditukar oleh sayuran, seperti itu, belum ada mata uang. Yang keempat, Marwan adalah khalifah yang berani memberantas para pemberontak dengan cara yang keras dan tegas. Jadi dia sangat keras dan bijaksana, sangat ditakuti oleh masyarakat setempat, rakyat-rakyatnya, agar seperti kondusif dan mematuhi aturan dia pada masa itu. Dan tadi membahas Islam, apakah kalian masih paham tentang Islam itu sendiri? Apa sih Islam itu sebenarnya, yang kalian ngerti Islam, agama Islam? Coba Aldi bisa dijelaskan. Islam itu seperti kita harus rajin membaca Al-Quran serta hadis dan mengikuti
ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi sebenarnya kita sebagai umat Islam itu lebih berpatokan kepada pedoman Al-Quran dan hadis yang dimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa umat Islam pada zaman dahulu itu sangat susah untuk berpendidikan seperti sekarang. Kita sekarang udah enak kan berpendidikan, dan kita sekarang nanti kita bisa membahas pada masa-masa Khulafaur Rasyidin dan pemerintahan pada di Bani Umayyah. Ini yang kita bahas sekarang. Jadi dulu umat Islam itu sangat diperbudak oleh kaum Fir'aun, Quraisy dan sebagainya. Untuk kita berpendidikan ini sangat susah, dan sekarang kita harus memanfaatkan yang sangat-sangat beruntung bisa berpendidikan dengan mudah gitu. Oke, kita lanjut next. Kita lanjut sangat next. Karena pasukan Islam berhasil melaksanakan tugasnya dengan mengusir pasukan Jerman, maka oleh penguasa Qotiyah Barat seperti Raja Witizah mempersilahkan Torik dan pemuka Islam lainnya boleh berdakwah di wilayah Andalusia dengan bebas dan aman. Jadi pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, mereka bisa menguasai di daerah Andalusia dengan cara membantu dari Andalusia yang sangat kritis akan pasukan untuk melawan pasukan Jerman, dan akhirnya dengan dibantu oleh pasukan Walid bin Abdul Malik mereka menang. Jadi dari Raja Witizah itu memperbolehkan umat Islam lebih tepatnya untuk berdakwah di Andalusia dengan bebas dan aman. Dari situlah Andalusia bisa dimasuki dan dikuasai oleh umat Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang dipimpin pada tahun 19 sampai 100 Hijriah, Umar mengeluarkan perintah kepada Gubernur Madinah agar segera memberitakan masyarakat Islam yang di mana Hijaz dan sekitarnya untuk menghimpun, menyeleksi dan menjadikan hadis. Jadi lebih untuk memotivasi keagamaan disempurnakan kembali. Oke, setelah saya terangkan, apakah ada yang ingin bertanya? Pada Khalifah Walid bin Abdul Malik, dengan cara apa untuk memperluas wilayah di Afrika dan Eropa? Oke, bakal saya jawab, tapi saya kasih pertanyaan. Apakah Andini ada pertanyaan lagi? Kebijakan di Bani Umayyah siapa di masa pemerintahnya yang sangat maju pesat? Oke, saya bakal jawab dari sini. Bisa diulangi dari pertanyaan Aldi? Pada Khalifah Walid bin Abdul Malik, dengan cara apa untuk memperluas wilayah Afrika dan Eropa? Oke, pertama mereka dengan cara untuk menyalurkan bantuan apa yang diperlukan di Eropa dan Afrika, seperti yang dijelaskan pada pemerintahan Walid. Iya sih? Khalifah Iya, Khalifah Walid bin Abdul Malik. Iya, bener nggak? Benar. Nah, pada masa Khalifah dia itu udah dijelaskan bahwa dikirimkan 12.000 pasukan untuk membantu di Eropa, di Andalusia itu sendiri untuk mengalahkan pasukan Jerman, dan dari situ mereka bisa berdakwah dan memperluas di Eropa dan Afrika, berdakwah untuk menyiarkan apa itu Islam dan apa itu sebenarnya agama yang harus dianut mereka, seperti itu. Jadi dengan cara membantu mereka dan memfasilitasi infrastruktur di daerah-daerah tersebut yang membuat mudahnya umat Islam berdakwah di Afrika dan di Eropa. Oke. Pertanyaan ini bisa diulang? Kebijakan di Bani Umayyah siapa di masa pemerintahnya yang sangat maju pesat? Oke, yaitu pada Khalifah Muawiyah. Oke. Di Bani Umayyah sudah saya terangkan tadi, di kebijakan dan pemerintahan yang paling pesat yaitu adalah Khalifah Muawiyah pada pemerintahan mereka. Karena apa? Karena mereka sangat memperkembangkan pesat, yang seperti saya bilang tadi, mereka dapat memperluas wilayah, 3 wilayah yang rata-rata subur.
yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Dan wilayah itu juga sangat tidak mudah untuk ditaklukkan karena Muawiyah itu pada pemerintah sangat berani dan pemberontak. Maka yang menganut Nasrani itu semuanya menganut Islam pada masa itu. Dan mereka berhasil membuat modernisasi seperti membentuk departemen dan duta. Tugasnya itu apa? Mengirim duta dan dibentuk duta karena untuk membawa misi Islam ke Nasrani, ke negara-negara lain, ke beberapa wilayah itu seperti Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand seperti dan lain. Itu gunanya untuk memperkenalkan Islam ke wilayah-wilayah lainnya. Dengan cara itu Islam bisa masuk seperti itu. Terus yang ketiga itu mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium. Jadi orang Bizantium itu terkenal sangat administrasinya sangat bagus. Jadi diperkerjakan dalam pemerintahan Islam. Jadi pada masa itu administrasi di Muawiyah, di Khalifah Muawiyah, pemerintahan itu sangat tertib dan teradministrasi sekali seperti itu. Mungkin itu, apakah ada yang ditanya lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, cukup? Oke. Jadi hari ini yang hadir cuman Aldi dan Andini. Next time pasti ramai yang bakal datang. Oke? Dikabarkan sama teman-temannya untuk segera masuk karena kita sebentar lagi bakal ujian tengah semester. Oke? Mungkin itu aja materi hari ini bisa saya sampaikan kepada kalian. Jangan lupa dipelajari kembali di rumah. Dan minggu depan saya bakal tanya lagi tentang mereview materi khalifah-khalifah di Bani Umayyah ini yang terkenal. Oke, saya akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semua, terima kasih sudah nonton video pembelajaran tugas dari mata pelajaran atau mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang membahas tentang khalifah-khalifah di masa pemerintahan Bani Umayyah yang terkenal dari kebijakan-kebijakannya. Itu mungkin singkat cerita yang bisa saya paparkan dalam bentuk video. Jika masih banyak kekeliruan atau pemahaman saya yang kurang bisa dimengerti oleh sahabat-sahabat sekalian, saya mohon maaf. Saya masih belajar, kita masih sama-sama belajar. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan pernah mengeluh atas apapun ujian di saat kita lagi puasa. Semangat terus untuk mahasiswa angkatan 2018 dan adik-adik tingkat di bawah saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Kita masih sama-sama belajar. Jangan pernah menyerah untuk menggapai sesuatu yang bisa membanggakan kedua orang tua kita dan keluarga kita. Dunia akhirat insya Allah. Amin. Terima kasih. Dadah.